kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, diizinkan untuk berperang, diizinkan angkat senjata manakala telah mendapatkan aniaya dari mereka. Boleh angkat senjata. Tetapi jika penganiayaan belum mencapai ke fisik, tidak boleh. Wajib bentrok fisik. Bagaimanapun caranya diupayakan supaya kita bisa bentrok fisik. Enggak sesama madhab, enggak sama organisasi Islam. Kembali di dalam pembahasan kitab Nasoih Diniyah yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad, masih tetap masalah jihad. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anfiru hifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian yang mau berangkat jihad, berangkatlah, kata Allah. Berangkatlah kalian. Baik di dalam engkau merasa susah, bahagia, kondisi apapun, berangkatlah. Karena di dalam keberangkatan jihad, di situ ada nilai-nilai luhur yang Allah sediakan. Sedangkan jihad yang paling utama, jahidu musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihad yang paling utama itu masalah harta. Ya duit di sini. Jangan jihad angkat senjata, itu nomor 2. Ini hadis. Birokrasi di dalam pelaksanaan jihad. Jihad harta itu yang paling berat daripada jihad nyawa. Jihad nyawa itu gampang, semua orang punya ghirah, kecemburuan, dia akan mengangkat senjata, dia akan berperang. Ketika dia tersinggung agamanya, dilecehkan. Tetapi jarang orang yang tersinggung ketika melihat saudaranya lagi susah. Saudaranya lagi susah, saudaranya lagi butuh bantuan, saudaranya lagi melarat, putus sekolah, banyak utang. Ini jihad harta kemana? Jihad hartanya kemana? Kita bisa menyaksikan orang yang kesusahan, kelaparan, putus sekolah. Mana orang yang meneriakkan jihad? Jihad harta lebih penting ini daripada jihad nyawa. Kita bisa berangkat ke Jakarta, mohon maaf, berangkat ke Jakarta, demo, boleh kau laksanakan, bagus kau laksanakan untuk lil-i'la kalimatillah. Tapi setelah engkau jihad harta di sekelilingmu dulu. Kita berangkat, ya kita berangkat, kanan kiri kita melarat, gak bisa makan, percuma Pak. Mending kita ngopeni orang-orang yang ada di samping kita. Mereka gak bisa sekolah, mereka yang kelaparan, ini kita perhatikan, butuh bantuan. Percuma kita melaksanakan dakwah. Bagaimana perjalanan dakwah kita? Tidak akan pernah kita menggelar majelis kecuali kanan kiri kita sudah kenyang. Berapa kali kita menggagalkan majelis karena kita melihat kanan kiri kita masih banyak orang yang lapar. Nah, setiap panitia datang ke tempat kita, Pak, sampean lihat dulu, ada orang fakir yang bisa dibantu apa enggak? Kalau masih ada orang fakir yang harus kita bantu, maka gagalkan majelis ini. Dananya panjenengan ambil lagi, kita tambahi lagi, kita urunan untuk menenteramkan masyarakat yang ada di keliling kita. Ini yang terpenting, jihad yang seperti ini. Dan ini dakwah yang paling dibutuhkan di saat-saat seperti ini. Dakwah yang paling bisa diterima di zaman ini, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Semua orang bisa itu Pak. Qala Rasulullah, ini halal, ini haram, semua orang bisa seperti itu. Yang paling gak bisa, yang paling sulit ini loh. Ini dakwah yang dibutuhkan zaman ini. Makanya kenapa saudara-saudara Islam kita keluar? Keluar dari Islam, murtad mereka. Ya karena dakwahnya orang-orang di luar Islam sudah tepat. Kita masih keliling minta sumbangan, keliling mendirikan sholawatan. Itu percuma seperti itu sebetulnya. Tentramkan dulu.
Berikan mereka ekonomi yang tepat, mereka nggak kelaparan, mereka akan bisa menerima semua pesan-pesan dari Rasulullah. Tapi kalau sudah banyak utang, stres, anaknya sakit nggak bisa beli obat, ditagih sama rentenir, Anda aja ayo sholat, nggak bakal sholat ya. Kita kumpulkan harta, jihad, bagi, belikan minyak, belikan beras, bayarkan utang mereka. Nggak perlu kita kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, mereka akan taat sendiri dan mereka akan patuh dengan kita. Ini penting ini, jihad harta yang model seperti itu. Gampang sebetulnya kalau kita mau peduli, kita akan bisa menyampaikan risalah kenabian dengan tepat pada tempatnya. Tapi kalau sudah orang yang diajak ngomong lapar, diajak ngomong sumpek, mana mungkin bisa masuk ini? Stres duluan dia. Nah ini yang wajib kita dalami bersama, bahwa yang terpenting seseorang melaksanakan dakwah adalah ketika bisa menenteramkan hati mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zalimun wa innallaha ala nasrihim laqadirun. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk berperang, diizinkan angkat senjata manakala telah mendapatkan aniaya dari mereka. Boleh angkat senjata. Tetapi jika penganiayaan belum mencapai ke fisik, tidak boleh. Makanya kita diajarkan jihad itu, kalau pedang lawan pedang, lisan lawan lisan, karangan buku lawan karangan buku, seminar dengan seminar. Ini bentuk jihad. Nggak boleh ada orang karang buku kita angkat senjata, nggak boleh. Ada orang mencaci maki kita angkat senjata, nggak boleh. Harus seimbang. Kadang-kadang kita yang terlalu bernafsu ya. Begitu diajak angkat senjata, itu bukan pada tempatnya. Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk benar-benar menghindari bentrok secara fisik. Dan ini penting kajian seperti ini. Apa sebab? Karena kondisi Indonesia saat ini, bagaimana kita wajib bentrok fisik. Bagaimanapun caranya diupayakan supaya kita bisa bentrok fisik. Enggak sesama madhab, enggak sama organisasi Islam. Bagaimana caranya bentrok? Terakhir itu kalimat la ilaha illallah. Itu serem itu Pak. Serem itu. Kalau sampai enggak ditangani secara tepat, itu bahaya tuh. Ikhwan yang lain dari Chechnya, dari Suriah, dari Libanon, yang punya khirah udah mau datang ke Indonesia tuh. Nah itu bahaya tuh. Memang sengaja gimana caranya ada invasi masuk ke Indonesia. Jadi kita ini menjadi panitia penyejuk keadaan aja. Jangan ikut ngompor-ngompori. Gak usah ikut ngompori, gak usah ikut manas-manasi. Sudah panas kita ini. Kita ini sudah berhasrat untuk perang Pak. Hasratnya orang semua ini, hasrat kita ini sudah perang. Mau tahu buktinya? Lihat kejadian lalu lintas. Itu hasrat perangnya tinggi sudah. Naluri perang kita tinggi. Naluri perang tinggi, hasrat sudah tinggi. Lihat itu. Orang salah dikit aja, belok gak ngeriting. Waduh sudah ngomong kotor Pak. Caci maki, ngebel-ngebel, terhambat sedikit aja, ngebel di klakson-klakson. Itu hasrat perang sudah memuncak sekarang itu. Lihat di keadaan lalu lintas kita. Ini butuh penyejuk. Kita jadilah orang yang menyejukkan suasana. Lihatlah, ini tinggal sejengkal lagi ini bisa perang saudara ini. Untuknya sisakan umur kita, tanamkan di pemikiran kita. Kalau kita tuh gak panjang umur, tanamkan di pikiran kita, doktrinkan dalam pikiran kita. Kalau kita tuh gak panjang umur, jadi kita mikir Pak, saya tuh gak panjang umur, jadi harus berbuat sebaik mungkin untuk menghadap kepada Allah. Tanamkan dalam pikiran. Jangan kita berpikir panjang angan-angan, saya tuh mati umur 70 tahun, saya mati itu umur 80 tahun, ketika sudah punya cucu, ketika cucu saya sudah sukses baru saya mati. Gak bisa Pak. Kalau kita seperti itu, maka iblis mudah untuk memasukkan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang sifatnya adalah tulu'ul amal, panjang angan-angan. Akhirnya tidak ada persiapan kita menuju ke akhirat.
Dan paling tepatnya persiapan menuju ke akhirat, duduknya kita di tempat seperti ini. Banyak majelis, hadiri majelis, luangkan waktu, luangkan pikiran, kerahkan apa yang kita punya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.